Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Lagi istirahat siang ya. Gue mau bikin video singkat aja nih ya, karena ya kalau gua ngeliat di komen video gua sebelumnya dan juga beberapa percakapan di Twitter ya, ini kan rame soal membahas terutama apa yang terjadi match kemarin ya, seri melawan Southampton yang ya gue juga setuju sih ini kan mengecewakan ya, karena memang ekspektasi gue pikir juga tinggi ya fans Manchester United, terutama setelah menang besar 5-1 melawan Leeds, squad yang kedatangan Jadon Sancho dan juga Rafael Varane ya, tapi kemarin ternyata ditahan 1-1 dengan permainan katakanlah yang kurang atraktif, katakanlah demikian ya, tidak sebagus di match pertama melawan Leeds United ya. Tapi ada beberapa yang pingin gue tunjukkan saja ini ya, jadi nanti bisa simpulkan sendiri, karena kan kaitannya soal masalah ya si A main jelek, si B main jelek ya. Ada beberapa nama, kalau gue ngelihat ini kan ada 2 pemain ya yang disorot, bahkan 3, ada 3 pemain yang disorot ya. Langsung aja, pertama adalah seorang Nemanja Matic ya. Nemanja Matic ini kan cukup disorot ya, tapi ada yang menarik. Gue juga ngeliat pertandingannya, gue juga ngeliat permainannya, tapi kita juga tidak bisa melepaskan dari apa yang namanya data dan angka ya. Karena ya kalau ngomongnya cuman masalah permainan, gue ngeliat begini dan begitu, setiap orang punya selera masing-masing, itu subjektif. Tapi untuk membawanya ke arah objektif, kalau gue sih lebih suka bicara data. Tentunya juga dikombinasikan pastinya ya. Nah, Nemanja Matic ini gue ngelihat ya, menurut gue sih heatmapsnya Nemanja Matic ini terlihat betul bahwasannya dia ini bermain seperti pemain jangkar, katakanlah demikian ya. Bahkan kalau kita lihat juga bagaimana passing ya dari Nemanja Matic ini, jumlah passingnya ini kan dia ini termasuk yang terbesar ya. Ada 3 di sana, Victor Lindelof, Nemanja Matic dan juga Harry Maguire. Artinya apa? Build up serangan ini sering dimulai dari 3 pemain ini ya. Dan salah satunya adalah seorang Nemanja Matic yang passing akurasinya menurut gue tidak jelek-jelek banget ya. Ada di angka 76% ya. Dan ini kalau kita bandingkan, katakanlah ya, ini contoh pemain pemain tengah ya dari Southampton, ini ada yang paling bagus adalah James Ward-Prowse ya, senilai 78%-an kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini penampilan dari seorang Nemanja Matic yang menurut gua sih ya terlihat ya di sini jumlah passingnya terbanyak, akurasinya pun juga oke. Gimana heat maps-nya dia tuh ada di daerah jangkar, kurang lebih demikian ya. Lalu kalau kita beralih lagi ke pemain yang sering juga di komentar, yaitu adalah seorang Fred ya. Ini heatmaps dari Fred, bisa terlihat Fred juga ada di daerah jangkar, cuman dia agak sedikit lebih ke depan juga ya. Cuman ada yang menarik dari Fred ini setelah gua ngeliat ya, yaitu ada di sisi defensif ya. Artinya total tackles atau jumlah tackling ya. Ternyata Fred ini ada di peringkat kedua bahkan ya, pemain yang sering melakukan tacklings ya. Sejumlah 4 di bawah Aaron Wan-Bissaka yang berjumlah 5 ya. Jadi menurut gua sepertinya kemarin itu memang Fred lebih diposisikan untuk menghadang serangan dari lini tengah dari Southampton ya, yang menurut gua sih kalau dilihat ya dari 2 orang ini, Ward-Prowse dan juga Oriol Romeu, itu pun juga berperan seperti itu ya, dimana Oriol Romeu ini lebih ke blocking ya dari tengah untuk ngeblok, dan Ward-Prowse ini lebih ke itu tadi ya, membuild up serangan dan lain-lain. Dan ada satu pemain lagi ya yang sering dibahas, yaitu adalah seorang Anthony Martial. Oh ya, tapi sebelum ke Anthony Martial, gue pingin menunjukkan bagaimana position ya in general dari Manchester United ya, dimana ini kan cukup menarik ya, dimana di lini belakang ya, kaitannya tengah ini ternyata ya selain Lindelof dan juga Harry Maguire, ternyata Fred dan Matic ini
bermain ya kurang lebih sejajar ya, atau ya bukan sejajar sih, bersama kurang lebih di lini tengah. Sementara Aaron Wan-Bissaka nomor 29 dan juga Luke Shaw nomor 23 ini sedikit lebih ke depan ya. Dan kalau kita ngelihat sebaliknya ya, kubu Southampton positioningnya itu agak sedikit berbeda ya, dimana ya kita bisa lihat mereka ini menempatkan ya seorang Romeu katakanlah di depan ya, di depan dua back itu. Sementara ya serangan sih agak lebih diberatkan di sebelah kiri oleh pemain nomor 15 dan juga Theo Walcott di kanan ya. Sementara Armstrong nih lebih diplot sebagai penyerang tunggal di depannya. Cukup menarik sih kalau gua ngelihat ya. Dan again sih ya, dari sini kita bisa ngelihat bagaimana arah permainan, kurang lebih demikian ya. Dan juga kalau kita ngelihat lagi bagaimana shot direction ya, katakanlah ya, ternyata Manchester United lebih banyak dari tengah dan agak sedikit dari kiri, sementara dari kanan ini tidak ada ya shot-shotan dari kanan, kurang lebih demikian berdasarkan data yang gua ngeliatin ya. Dan kalau kita ngelihat sekarang seorang Anthony Martial ya, kita ngelihat ini heat maps-nya cukup jarang dia berperan ya, katakanlah di pos yang harusnya dia ada, which is di depan ya. Dan kalau gua ngelihat juga statistiknya ya, dari penyerangan kurang lebih jumlah shot ya, kita nggak usah ngelihat on targetnya dulu, shots ternyata yang paling banyak, 3 paling banyak itu adalah Mason Greenwood, Paul Pogba dan juga Bruno Fernandes ya. Seorang Anthony Martial ini hanya menciptakan 1 shot dan kebetulan on target ya. Tidak banyak pergerakan dari Anthony Martial ya. Dan ya menurut gua sih again ini bisa jadi salah satu faktor ya bagaimana ya akhirnya kita banyak mandek di depan, kreativitas yang sudah disusun dari belakang bahkan itu sering sekali mandek di depan ya, di tangan seorang Anthony Martial ya. Dan ini berlangsung hampir selama 1 jam ya, lebih tepatnya dia ditarik kurang lebih di menit 57 begitu ya, setelah kita sempat tertinggal bahkan menyamakan kedudukan. Ya kalau murni ringan amatiran ala gua sih tidak melihat ya Fred dan juga Matic, ini subjektif gua ya, ringan amatiran boleh setuju boleh tidak, ada di ada di posisi untuk dipersalahkan, katakanlah demikian. Ini kalau ringan amatiran ala gue ya, gue melihat permainannya juga, bagaimana permainan dari Southampton, bagaimana pekerjaan yang pastinya berbeda ya, jobnya Matic seperti apa, McTominay seperti apa. Dan ini juga kalau gue mau liatin ya dari Scott McTominay, bagaimana heat maps-nya dia ya, dimana dia ternyata justru lebih push ke depan ya, sebelah kiri. Dan ini kan juga ya agak berbeda lah katakanlah dari seorang Matic dan juga Fred ya yang bermain di awal, bagaimana sebenarnya skemanya seperti apa ya. Kalau gue sih tidak melihat ada di sana ya, ada di Matic dan juga Fred ya, karena ya fungsinya mereka masing-masing telah berfungsi dengan, walaupun tidak dengan bagus-bagus banget, tapi menurut gue ya oke, begitu ya. Gue lebih menyorotin peran Anthony Martial ya, dimana ya dia belum menemukan peaknya ya, terlihat dari heat maps dan juga bagaimana pergerakan dia dari permainan dan juga bagaimana jumlah shot yang merupakan ya tugas striker adalah mencetak gol ya. Dan dari mana ya, dari shots menurut gua cukup minim ya dibandingkan dengan seorang Mason Greenwood, katakanlah jumlahnya yang jauh lebih banyak dari seorang Fred ya. Dan kalau gua ngelihat juga heat maps dari seorang Mason Greenwood bisa dilihat ya, dia lebih mobile, tidak hanya dari sisi kanan tapi juga di tengah dan juga berani penetrasi ya. Ada 2 titik itu di kotak penalti ya, bisa dilihat, dimana itu kan memperlihatkan seorang Mason Greenwood berani masuk ke dalam ya. Bahkan kalau kita lihat pemain lain, contoh seorang Paul Pogba ya, gimana dia berperan lebih dari sisi kiri, tapi juga kita lihat ini ya, banyak juga heat maps-nya. Dari heat maps terlihat bahwasanya dia juga sering tuh ada di depan ya, gawang. Dia juga artinya ada di sana untuk menyambut peluang, katakanlah demikian, pergerakannya seperti itu ya. Sekalipun juga ya dia juga ada juga di belakang, cukup mobile lah katakanlah seorang Paul Pogba. Dan balik lagi kalau gue bandingkan ini dari seorang Anthony Martial ya, menurut gue sebagai seorang penyerang harusnya dia bisa
performanya katakanlah harus bisa lebih, dan mudah-mudahan ini jadi cambuk bagi dia. Kompetisi masih panjang, masih banyak yang bisa terjadi. Gue tidak mau secara judge mengatakan pemain ini tidak boleh main lagi, itu tidak boleh main lagi. Enggak, gue hanya melihat oke, di pertandingan kali ini Martial yang jadi pemain yang paling buruk, katakanlah demikian. Tapi apakah gue akan ngejudge Martial jangan main lagi? Oh tidak ya, itu Ole yang lebih tahu. Namanya pemain juga bukan robot, bisa jadi ada development selanjutnya yang bisa jadi dia akan bermain dan akan meledak, who knows ya. Kurang lebih demikian review ya, tambahan review dari sisi pemain yang berdasarkan data yang gue dapatkan di internet. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada komen silahkan drop. Tetap dukung Football United ringan amatirian ala gue. Wassalamualaikum.